Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ngevlog lagi. Sore-sore kita ngevlog lagi. Alhamdulillah hari ini kita free time gitu ya. Nemenin tim dari Aleora lagi melakukan integrasi untuk dapat potongan 30% diskon, teman-teman. Jadi kan untuk pemilik mobil listrik yang pasang wall charging di rumah, yang memang wall chargernya itu support OCPP, itu dapat fasilitas, ada program dari pemerintah itu diskon 30% kalau chargingnya ngecasnya itu pada waktu malam hari gitu kan ya. Jadi dari jam 10 sampai jam 3 pagi, teman-teman. Nah, alhamdulillah kita karena sudah kepasang wall chargernya, dan hari ini baru dapat kesempatan pihak Aleora datang untuk melakukan integrasi ya. Di sini ditemenin sama ada Om Amir sama Om Mardian ya. Oh iya, ada Om Amir dan Om Mardian. Nanti kita tanya-tanya beliau gitu ya. Sementara beliau lagi mengintegrasikan dulu, karena memang hubungannya itu, teman-teman. Jadi nggak cuman nggak cuman pihak dari Aleora datang, tapi memang Aleora itu lebih ke arah hardware ya, lebih ke arah hardware, commissioning, dia ngetes jalur dan segala macamnya. Sementara ada satu pihak lagi, yaitu Icon Plus. Nah, Icon Plus itu dari sisi aplikasi ya, dari sisi softwarenya, dari sisi servernya. Jadi mereka butuh komunikasi antara pihak Aleora dengan Icon Plus gitu ya, dari Aleora dan Icon Plus. Jadi memang dia harus saling bersinergi untuk melakukan integrasi ini. Jadi teman-teman barusan melakukan setting di unit chargingnya, dan berkomunikasi dengan pihak Icon Plus di sana ya, karena memang ID pelanggan kita harus didaftarkan untuk dapat fasilitas 30% tadi. Oke. Saya sebelum tanya-tanya ke teman-teman dari Aleora, mungkin saya mau jelaskan dulu ya, seperti apa sih yang bisa dapat potongan diskon 30% gitu ya. Coba kita mendekat dulu ke sana, part-part apa aja yang bisa mendukung diskon 30%. Oke, teman-teman ya, alhamdulillah kita lagi ditemenin sama Om Amir dan Om Mardian. Wah, luar biasa nih. Ini sampai sore loh, dari jam berapa tadi kita ya? Jam 3 ada ya? Dari jam 3, karena memang integrasi ini ternyata butuh ada dua pihak yang harus bersinergi, teman-teman. Dari pihak Aleora, dia melakukan melakukan pengetesan hardware di sini ya, baik pengetesan internet dan segala macamnya, dan nanti pihak dari Icon Plus yang melakukan monitoring dari remoting lah ya, dari pihak server sana. Jadi memang nggak bisa sembarangan. Nah, pertama begini teman-teman ya, bahwa kita kebenaran ini kan dari chargernya Omoda. Nah, ada beberapa teman-teman, Om, saya mau beli charger tapi yang support OCPP supaya dapat 30%. Nah, belum tentu bisa, teman-teman. Karena kenapa? Karena charger walaupun support OCPP seperti ini ya, ini kan pihak Omoda ya, dia itu memang ini kan bawaan dari ATPM ya, bawaan dari dealer. Nah, ini tuh walaupun dia support OCPP, misalkan saya punya juga charger, misalkan anggap aja yang atas ini charger gitu ya, dia juga support OCPP, tetapi charger Omoda ini sudah di SNI kan, sudah diintegrasikan, sudah didaftarkan ke PLN. Jadi baik aplikasinya, baik setting-settingannya itu PLN harus tahu OCPP-nya. Nah, misalkan saya punya charger lain, merek lain, misalkan merek-merek apapun, nah walaupun dia support OCPP, tapi kalau dia tidak tidak bekerja sama dengan PLN, tidak didaftarkan dengan PLN, PLN nggak bakal bisa juga untuk setting ini, teman-teman. Jadi bukan berarti teman-teman beli charger dong tapi support OCPP nggak. Ya, karena apa? Walaupun teman-teman pasang, pihak Aleora nggak bisa, karena dia belum di SNI-kan lah kasarnya gitu ya, dan belum tahu setting-settingannya. Nah, karena apa? Karena dulu waktu pihak Omoda aja ini sudah resmi dia bagikan ke pembeli atau ke customer ya, ini juga belum bisa diintegrasikan. Karena apa? Karena di dalam settingan ini harus didaftarkan dulu, atau minimal pihak PLN itu harus tahu jeroannya seperti apa, komunikasinya, protokolnya apa. Jadi harus tahu, teman-teman. Jadi nggak semerta-merta chargernya yang support OCPP merek apapun, yang penting asal support terus bisa. Nggak begitu, teman-teman. Jadi nggak bakal bisa juga.
Jadi banyak juga sih yang sudah buktikan teman-teman kita yang sudah pada beli, dia nganggapnya charger yang support OCPP, tapi ternyata pas minta orang PLN Aleora setting ya nggak bisa karena memang belum ada tipe ini sudah ada didaftarkan, tapi kalau tipe-tipe yang lain nggak bakal bisa juga walaupun dia support OCPP gitu ya. Oke, karena ini sudah didaftarkan melalui ATPM, ini sudah bisa terdaftar, sudah pasti sudah support OCPP kan. Nah, terbukti dari sini ya. Ini kita harus terkoneksi dengan internet teman-teman. Nah, di sini ada router ya, router tambahan. Nah, router ini yang berkomunikasi dengan router bawaan rumah. Rumah ini kan ada wifi-nya kan, jadi dia harus komunikasi dan dia harus ada jaringan internet yang jelas gitu. Nah, ini barusan teman-teman dari Aleora ya, Om Amir, Om Mardian lagi pada ngetes. Jadi dia harus memastikan bahwa ini sudah terkoneksi ke pihak Icon Plus yang ada di sana gitu ya, yang di server lah kasarnya gitu. Oke, ini yang kedua ya. Oke, siap. Tinggal yang ketiga berarti ya. Nah, oke teman-teman, ini saya sambi, kita ngevlog. Jadi ternyata settingannya tuh awalnya bagaimana gitu ya kalau teman-teman mau melakukan integrasi ya. Pertama yang jelas tadi teman-teman harus siapin internetnya, sudah terkoneksi seperti saya ini gitu ya. Setelah itu pihak dari Aleora akan melakukan masuk ke dalam settingannya si wall charger. Oke, sebentar teman-teman. Oke teman-teman, yang ngumpung udah selesai katanya, integrasinya sudah selesai. Sekarang kita bisa coba tanya-tanya ya. Tadi sih saya sebenarnya ngikutin juga sedikit, tapi coba nanti kita coba tanya-tanya ke teman-teman ya. Oke, jadi tadi kalau saya perhatikan ya, bahwa pertama kali itu teman-teman dari pihak Aleora itu melakukan pengkonekan internet dulu, memastikan bahwa jalur internet udah oke ya Mas ya? Ya, siap. Nah, jadi jalur internet udah oke. Setelah internet udah ada, kita masuk ke settingan parameter ya? Iya. Nah, kita masuk settingan parameter ke telusnya ini teman-teman. Nah, di telus ini settingan pertama yang disetting itu adalah mengecekan ini ya, update firmware ya. Iya. Jadi firmware-nya itu dicek dulu bahwa apakah software ini sudah terbaru atau belum gitu ya. Benar. Kalau yang lama berapa Mas? Kalau untuk yang lama ini versinya 1226. Oh, dan jadi kalau LAN-nya ini dia belum tergabung. belum tergabung. Oke, jadi yang disetting teman-teman ini nggak tahu ya kelihatan apa tidak di teman-teman di kamera, tapi yang jelas kalau software versi teman-teman itu masih 1226, ini harus di-upgrade. Yang terbaru adalah berapa Mas? Yang terbaru itu 1236 tadi ya. Ah, ini dia teman-teman. Bentar. Ini ya. Nah, ada HC-nya tadi, Wak. Ada, coba. Nah, ini dia ya. Jadi teman-teman, untuk pengecekan itu yang terbaru sekarang lah ya. Intinya kalau untuk chargingnya Omoda itu, Telus ini, software versi yang terbaru adalah 1236 ya. Plus pelanggan nomor pelanggan. Dan station number ini harus disetting sesuai dengan ID pelanggan kita ya. Iya. Jadi harus disetting sesuai dengan ID pelanggan kita. Nah, setelah ini sudah diintegrasikan, di write ke sini, pihak Icon Plus akan ngecek di sana ya. Iya, betul. Apakah sudah masuk atau belum? Iya. Jadi pihak Aleora ngeset ini, masukin di sini ID pelanggannya, dicek di server sana. Apakah sudah masuk atau belum? Iya, betul. Setelah sudah semuanya masuk, baru dari Icon Plus itu ngasih password. Iya. Nah, ngasih password untuk dimasukin ke dalam settingan komunikasi ya. Iya. Nah, intinya dimasukin ke settingan sini ya. Nah, jadi di network connection teman-teman, di network settingnya itu ada settingan settingan password. Nah, dari situ baru bisa terintegrasi. Jadi seperti itu ya. Jadi gampang apa susah sih sebenarnya? Gampang susah. Gampang susah. Gemeter. Jadi memang problemnya itu adalah ini ya Mas ya, karena di pihak Icon Plus juga ibaratnya harus tanya jawab juga kan. Iya, jadi setiap update sudah langsung harus nungguin dulu bahwa sudah masuk belum. Nah, ini yang lamanya di situ teman-teman. Yang lama di situ. Nah, setelah semuanya sudah, berarti setelah itu pendaftaran ini ya, pendaftaran kartu. Nah, jadi teman-teman, kita kan kalau wall charger itu kan ada kartunya ya buat nge-tap kalau kita mau ngecas. Nah, ini ternyata kartu-kartu ini kan nomor-nomor ID-nya nih. Ya, ada nomor-nomor ID-nya. Nomor-nomor ID ini semua itu harus di-scan di sini, di wall charger. Setelah itu akan terbaca di pusat ya, di Icon Plus ya. Jadi pihak Icon Plus akan baca tuh. Nah, jadi semua kartu ini akan terdeteksi di pihak server sana.
Setelah itu terdeteksi, setelah itu baru pengetesan ke mobil. Iya, betul. Nah, teman-teman nih barusan kita ini chargernya Omoda tapi mobilnya Neta nih. Nggak apa-apa kan? Yang penting kan, yang penting kan integrasi ininya kan ya. Iya, betul, Pak. Improvisasi itu. Luar biasa. Oke. Berarti setelah sudah terintegrasi semuanya, setting-setting semua sudah, tinggal tadi daftarin nomor kartu ini juga. Setelah ini semua sudah, baru kita masuk ke commissioning. Iya. Nah, commissioningnya adalah mengetes charger, teman-teman. Jadi charger ini kita coba tes ke mobil. Disebut tadi SK1. SK1 itu apa tadi? Skenario 1. Skenario 1 itu melakukan tapping dari manual ya. Misalkan contoh gini ya. Ini kita tap. Oke. Nah, dia charging ya, kedip. Jadi mobilnya charging, teman-teman. Nah, ini adalah skenario 1. Nah, skenario 1 itu kita lakukan menggunakan kartu dan mobilnya ngecas apa enggak. Kalau mobilnya ngecas, setelah itu kita matikan. Gitu ya kan? Oke, matikan dulu Mas, pakai yang itu ya tadi ya. Yang mana? Oh, itu. Oke. Oke. Nah, ini sudah mati, teman-teman. Sudah off lagi ya. Nah, sudah off lagi. Nah, ini skenario 1, berarti sudah berhasil. Nah, ini dibaca juga sama pihak Icon Plus nih. Nah, setelah itu skenario 2. Nah, skenario 2-nya adalah dari remoting dari sana ya. Nah, cuman kita nggak bisa coba karena tadi sudah dilakukan. Nah, skenario 2 itu jadi asal nyolok aja pihak dari Icon Plus yang melakukan remoting ya. Baik start, baik stop. Itu di remote dari sana. Oke, teman-teman, sebentar. Saya tunda biar muka saya juga kelihatan. Oke, teman-teman, jadi gitu ya. Skenario 2 remoting dari pihak Icon Plus. Dia melakukan remoting, melakukan start, charging sama stop charging. Kalau itu sudah berhasil ya sudah, berarti skenario 2 udah. Skenario ketiga adalah kalau dicabut wifi-nya. Jadi misalkan LAN-nya putus gitu ya, apakah dia masih charging atau tidak. Nah, itu skenario 3 gitu ya, teman-teman. Cuman pertanyaannya adalah, nah ini pihak Aliora soalnya belum bisa jawab nih sampai sekarang. Pihak Aliora belum bisa jawab, teman-teman. Skenario yang saya tanya adalah kalau misalkan kita lagi jam 10 malam atau jam 11 malam lagi ngecas, tiba-tiba wifi kita putus atau servernya si Icon Plus down. Nah, maksud saya bertanya, apakah 30% itu tetap masih berjalan, berfungsi atau bagaimana tuh? Karena kan kita lagi melakukan charging tapi ternyata wifi-nya error gitu ya, tidak terkoneksi dengan server. Nah, apakah diskon itu masih berlaku, perhitungannya seperti apa? Nah, ini yang masih teman-teman dari pihak Aliora, karena memang bukan tugas beliau gitu ya, karena beliau benar-benar dari lapangan, bukan dari segi aplikasinya. Nah, ini jadi pertanyaan ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu ya bisa komen di kolom komentar kita, apakah pernah punya pengalaman kalau lagi ngecas jam 11 malam tiba-tiba internet mati gitu kan, apakah diskon itu tetap berjalan gitu ya, atau misalkan kita ngecas memang internet kita lagi mati gitu ya, atau anggap aja wifi kita rusak atau hub kita rusak, router rusak, atau nggak ada internet lah intinya. Nah, tapi kita jam 11 malam atau jam 12 malam kita ngecas gitu ya, apakah kita tetap dapat hitungan 30%? Nah, coba kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen ya, atau jangan-jangan ada pihak Icon Plus juga nonton, nah bisa komen juga di kita, karena teman-teman dari Aliora emang bukan scoopnya beliau untuk menjawab gitu ya. Oke, teman-teman, ini udah selesai berarti ya? Siap. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi cuma bisa ngasih kopi doang sama air putih, teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih. Siap. Ada Om Amir sama Om Mardian. Wah, luar biasa. Dari jam 3 sore melakukan integrasi, ternyata lama juga ya. Lamanya sih sebenarnya bukan karena beliau, tapi karena memang dari pihak Icon Plus-nya juga responnya lama. Tadi dapat informasi bahwa, bayangin, di Icon Plus yang megang database atau yang megang server di sana tuh setiap hari itu cuma 1 orang atau 2 orang lah paling banyak. 2 operator itu melayani 1 hari itu kan banyak ya orang yang melakukan integrasi ini kan. Jadi nggak kebayang gitu yang megang server di sana cuma 2 orang di depan laptop atau di depan komputer, tapi yang lagi melakukan integrasi itu banyak. Jadi ya harus antri. Terbukti tadi saya lihat mas-masnya nih semua, dia masukin password, dia nanya lagi sudah belum gitu. Jadi ya tektok-tektokannya agak butuh waktu, teman-teman. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah selesai. Tinggal kita nikmatin potongan diskon 30%. Sebenarnya saya
Di rumah ini baru terintegrasi. Kalau di rumah satu lagi saya memang sudah, tapi waktu itu masih pakai charging pile-nya Wuling ya. Jadi kayak pakai Wuling. Kalau yang ini belum. Nah, alhamdulillah ini sekarang sudah terintegrasi juga. Begitu teman-teman. Oke, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Terima kasih buat Om Amir sama Om Mardian, terima kasih. Ya, sama-sama. Intinya udah bener ya, udah semua beres ya. Beres Pak. Cuman yang yang bisa didaftarkan cuma 2 kartu ya? Iya 2 kartu Pak. Oke, jadi kenapa 2 kartu? Karena dari sananya cuma 2 ya? Ya. Teman-teman, jadi ternyata cuman bisa 2 kartu aja kan. Omoda dapat 3 kartu ya? Ada 3, Kalau kayak Hyundai itu berapa kartu? 2 kartu Pak. Dapatnya 2? 2 kartu ya. Oke, berarti ini lebay aja ya dia. Iya. 3. Jadi kita tuh kan ada 3 ya kalau Omoda ya. Nah, dikasih. Memang sih setahu saya masing-masing biasa, kalau kayak Wuling 2-2 juga. Wuling 2. Ini 3, makanya yang bisa diintegrasi yang didaftarkan cuma 2, teman-teman. Jadi ya kalau kita pakai ini, pakai yang kartu yang satu lagi udah nggak bisa nih yang ini. Nah, saya nggak tahu ya nanti kalau apakah mode offline bisa, kalau lagi online gini dia nggak bisa, tapi kalau wifi-nya kita cabut pakai kartu yang ketiga bisa atau tidak ya saya juga nggak tahu, nanti kita coba sendiri aja. Oke, begitu teman-teman ya, biar nggak kepanjangan vlognya. Terima kasih Mas Amir sekali lagi. Siap Pak. Mas Mardian terima kasih udah bantu integrasi. Semoga ini jadi edukasi buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa kalau yang mau integrasi nggak cuma sekedar charging yang support OCPP, tapi tetap chargingnya itu harus yang sudah didaftarkan ke PLN gitu ya. Terus kedua juga ya harus punya router di rumahnya, punya internet gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.